Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pagi ini kita sudah mulai belajar formal meskipun kita belajar lewat jarak jauh. Ya, pada hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku bersama ibu. Mungkin bagi yang kenal, alhamdulillah ya. Bagi yang belum, ibu perkenalkan dulu. Nama ibu Marfuah SPDI. Sekarang ibu menjadi wali kelas 6C. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita awali pelajaran kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ibu menjelaskan pelajaran atau materi kita pada hari ini, ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Setelah kita belajar, diharapkan kepada anak-anak sekalian mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dalam suatu teks bacaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perkembangan generatif ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya negara ASEAN terkait kondisi sosial geografis. Yang keempat, kalian dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kalian dapat memahami pembuatan patung. Yang pertama, ibu menjelaskan dulu tentang ide pokok. Dari kelas 4 atau kelas 5, kalian sudah sering mengenal ya kata ide pokok dan sudah pernah mempelajari apa itu ide pokok. Ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks bacaan. Ya, ide pokok itu terletak di kalimat utama. Kalimat utama itu bisa terletak di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan di akhir. Kalau ada kalimat utama, artinya ada kalimat pendukung atau juga disebut kalimat penjelas. Coba kita lihat contoh. Ibu bacakan dulu. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kira-kira mana kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya terletak di kalimat pertama ya, atau di awal. Coba perhatikan, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalimat ini kalimat umum, artinya kalimat yang membutuhkan kalimat penjelasan. Setelah atau di belakang kalimat ini adalah kalimat penjelas. Jadi apa ide pokoknya? Ide pokoknya ya sama dengan kalimat utama tadi. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat atau kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah kedondong itu adalah tumbuhan ya nak. Tumbuhan itu makhluk hidup, berkembang biak juga seperti hewan dan manusia. Nah, ibu mau menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Pada umumnya terbagi dua ya. Perkembangbiakan itu ada dua. Satu, secara generatif atau secara kawin. Yang kedua, secara tidak kawin. Coba lihat apa ini. Ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga ini atau susunan bunga ini sudah mempunyai fungsi masing-masing. Nah, inilah yang dinamakan adanya perkembangbiakan secara generatif. Artinya di dalam susunan bunga ini melakukan perkawinan ya antara sel kepala sari dengan putik. Nah, itulah yang disebut secara perkembangbiakan secara generatif. Untuk detailnya nanti kalian bisa melihat di halaman 4. Bunga-bunga yang indah ya, termasuk bunga yang susunannya lengkap itu adalah bunga sepatu. Ternyata tidak hanya ada di Indonesia saja, ada juga di negara lain ya, khususnya negara tetangga kita yaitu Malaysia. Bunga sepatu kalau di Malaysia itu namanya bunga raya atau bunga nasional. Ada juga di Kamboja. Kamboja ada namanya ya bunga Kamboja, kalau di kita ya sama. Nah, kenapa bunga-bunga yang ada di Indonesia juga bisa hidup di negara lain? Ini karena menunjukkan adanya persamaan kondisi geografisnya. Nah, karena adanya persamaan tersebut, maka ketiga negara ini ya, Indonesia, Malaysia, Kamboja, maksud ibu
mengikuti organisasi atau perkumpulan negara-negara ASEAN Tenggara ya, atau juga disebut sebagai ASEAN ya, nama organisasi ASEAN yang berjumlahkan 10 negara ya. Ini adalah perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Kalian bisa buka pada halaman 6 sampai 10 dan halaman 34 dan sampai halaman 36. Selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di sila pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama itu adalah nilai-nilai ketuhanan. Artinya bahwa masyarakat Indonesia meyakini adanya Tuhan dan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang sesuai dalam agama mereka masing-masing. Kemudian sila kedua mengandung nilai kemanusiaan ya, sesuai dengan bunyinya. Kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan. Artinya bahwa rakyat Indonesia mendapatkan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Jadi tidak ada perbedaan. Contoh penerapan sila pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya semua rakyat Indonesia harus percaya adanya Tuhan. Ya, saling menghormati antara pemeluk agama lain, memiliki toleransi antara umat beragama dan lain-lain. Penerapan sila kedua, tidak ada perbedaan antara ras dan suku, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong terhadap sesama, kemudian saling menghargai pendapat masing-masing. Bisa dilihat di halaman 4. Kemudian penerapan sila ketiga, yaitu kita sebagai rakyat Indonesia memiliki rasa cinta tanah air ya. Kemudian yang kedua, tidak memilih-milih teman, tidak memandang suku atau agama. Kemudian bisa bekerja sama dengan suku atau agama lain. Bisa dilihat di halaman 29. Lihat gambar ini adalah salah satu contoh penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga ya. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang cara membuat patung. Cara membuat patung secara umum terbagi dua ya. Maksudnya bahan yang digunakan untuk membuat patung itu terbagi dua. Satu bahan yang dari keras ya, bahan keras seperti kayu, batu cadas dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak seperti plastisin, bubur kertas, adonan tepung. Adapun tekniknya yaitu kalau yang bahan keras memahat dan mengukir. Biasanya kalau memahat itu yang dipahat adalah batu atau marmer. Kemudian yang kedua mengukir, biasanya yang diukir adalah bahan dari kayu. Kalau untuk bahan yang lunak itu membuksir dan mencetak. Lihat gambar ini adalah contoh membuksir dan mencetak. Ini adalah di antara teknik-teknik membuat patung. Demikianlah penjelasan Ibu. Untuk lebih detailnya anak-anak untuk lebih memahami lagi materi bisa memahami dengan cara membaca kembali materi-materi kita yang Ibu sampaikan tadi, terdapat di buku tema 1 subtema 1. Demikianlah penjelasan Ibu, kurang lebih secara umum saja ya. Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.